Oke pemirsa, kembali lagi tentunya bersama saya Sulaiman yang masih sendiri. Aduh jomblo, oke. Dan tentunya masih dengan program inspirasi kita dengan narasumber yang tetap, yaitu Parlemen Remaja 2022 Dapil Sulawesi Tenggara. Oke, kita lanjut ya. Iya. Oke, dan di segmen 2 ini tentunya pertanyaan yang baru lagi yang akan muncul. Dan tentunya pasti pemirsa yang di rumah penasaran nih, kira-kira apa lagi sih yang mau ditanyakan Sulaiman? Kayaknya kepo banget ya. Oke. Langsung saja, kan tadi sudah kita membahas juga dari segi persyaratannya, kemudian juga tempat seleksinya di mana. Kemudian kita akan membahas lagi persiapan dari Salwa itu seperti apa? Apa saja yang dipersiapkan selama proses seleksi kemarin? Untuk persiapan mengikuti kegiatan ini, tentunya selain yang paling utama itu saya menyiapkan berkas. Iya, berkas-berkas, terus kemudian tentu belajar banyak hal sebelum membuat esainya, karena ini menurut saya tidak mudah, karena ini untuk temanya sendiri, generasi sadar privasi, dataku tanggung jawabku ini harus kita sesuaikan dengan bagaimana sih ketiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan, legislasi, dan fungsi anggarannya itu bagaimana. Wah, luar biasa ya. Oke, kemudian juga kalau boleh tahu berapa hari seleksinya kemarin? Untuk seleksinya itu 1 bulan, tapi saya tahu ada lombanya ini, atau saya mulai membuat esai, karena yang pertama saya buat itu esai, itu sekitar tanggal 2 Agustus sampai 16 Agustus. Lalu saya buat video kampanyenya itu mulai dari 16 Agustus. Oke, jadi kemarin itu mulai dari Juli ya? Atau dari Agustus? Kalau saya kerjanya dari 2 Agustus, tapi kalau pembukaan pendaftarannya dari Juli. Oke, jadi agak mepet waktunya ya? Iya. Tapi bisa menyelesaikan dengan baik dan tentunya menghasilkan juga kalau dibilang kalau di perlombaan itu juara juga ya? Iya. Oke, dan tentunya Kak Salwa ini memang orangnya yang ini ya, suka ikut kegiatan begini atau gimana? Untuk kegiatan seperti ini saya yang sejenis seperti ini saya pernah ikuti sebelumnya, itu namanya Duta SMA. Cuman kalau di Parlemen Remaja ini kan seleksinya itu langsung 1 kali. Esai, video, CV itu disetor 1 kali, lalu langsung diumumkan siapa yang lolos dan tidak lolosnya. Nah, yang kemarin saya ikuti itu Duta SMA, dia bertahap. Jadi pertama itu kita membuat esainya dulu, baru video kampanye. Jadi waktu pembuatan esai atau tahap 1-nya itu, alhamdulillah saya lolos bersama salah satu teman saya dari satu SMA juga. Tapi untuk tahap 2-nya ini saya tidak lolos. Oke, itu penyelenggaranya kemarin di mana ya? Hampir sama. Di SMA juga? Iya, SMA. Oke, dia di SMA sendiri atau memang di SMA yang dipusatkan di Kota Kendari, kayak satu SMA itu memang ada kegiatan lomba Duta SMA atau gimana? Untuk ini kan diadakan sama, kalau tidak salah dari Kemendikbud. Jadi itu kita mendaftar sendiri di websitenya. Iya. Oh gitu ya? Iya. Menyetor esai, video kampanye, lalu kita lihat hasilnya di situ, apakah lolos atau tidak. Oke, itu yang Duta SMA ya? Iya. Begini hampir sama juga dengan yang Parlemen Remaja, tapi ini kan dia diadakan oleh DPR RI, bukan Kemendikbud. Oke, wah luar biasa. Jadi memang dari dulu ya udah mengikuti yang ini, yang skala-skala kayak Parlemen Remaja juga. Berarti sudah ada ilmu memang yang tertanam ya? Oke. Kemudian kita melangkah lagi, apakah di proses kemarin itu ada hal yang membuat Salwa sulit dalam proses seleksi atau susah kira-kira? Untuk proses seleksinya itu saya tidak terlalu susah, tidak terlalu gampang. Kalau boleh diibaratkan 50-50, susah dengan tidaknya. Karena sebenarnya lebih ke rasa pesimis yang besar. Karena saya dari sekolah di desa, maksudnya sekolah di kampung, saingannya sekolah di Kendari, sekolah besar. Betul. Tapi alhamdulillah dengan fasilitas yang terbatas, saya bisa bersaing dengan mereka, bahkan saya bisa lolos, bisa mengalahkan mereka. Ini sesuatu yang tidak disangka-sangka. Terus
karena alhamdulillah juga yang diamanahkan dari sekolah itu 4 orang. 4 orang. Jadi kami mengerjakan esainya bersama-sama. Jadi susah senangnya kita rasakan sama-sama. Oke, wah luar biasa ya. Dan tentunya kemarin itu pas mengerjakan esai atau video kampanye itu memang dilaksanakannya buatnya itu satu kali, kayak misalnya buat ini pergi di rumahnya Salwa itu per tim atau gimana? Atau memang dipisah baru dibagi-bagi? Untuk membuat esainya itu kebetulan dibagi-bagi, jadi masing-masing. Masing-masing. Iya, buat masing-masing. Jadi nanti siapa yang sudah jadi silahkan kalau mau direvisi ke guru. Lalu kalau memang sudah direvisi masih ada yang kurang, buat sendiri lagi. Jadi masing-masing buatnya, tidak bersama-sama. Bahkan kami tidak saling tahu judul esainya kami apa. Terus untuk membuat videonya, karena alhamdulillah saya lebih dulu selesai membuat esai, jadi saya membuat esainya itu tanggal 16 Agustus. Kalau ketiga teman saya, kalau tidak salah itu mereka buat videonya tanggal 17 pulang dari upacara. Oke, jadi memang satu tema tapi beda judul ya? Iya. Oke, enggak sama. Begitu pun juga dari video kampanye juga, video kampanye juga. Iya. Wah, luar biasa. Kayaknya kalian ini super hebat ya. Oke, dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa Kak Salwa memang berasal dari SMA Wonggaduku. Iya. Itu memang di Konawe ya? Iya, Konawe. Oke, dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah istilahnya taraf ini tinggi ya di Sulawesi Tenggara, kayak misal di Kendari, ada SMA 1 sampai seterusnya. Iya. Kemudian juga ada beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan tentunya langsung saja di ini Kak Salwa sama ini, Kak Salwa. Pokoknya Kak adik Salwa langsung dapat ini Salwa dengan yang Diman. Rizky, iya. Itu dia ratingnya atau apa ya? Kalau bisa dibilang. Kalian itu memang pakai juara atau gimana sih? Atau memang lolos saja dua-duanya atau ada kayak juara 1, juara 2 atau gimana? Kalau juara-juaranya itu kayaknya tidak ada. Tapi untuk pengumumannya itu kan kelolosan pengumuman kelolosannya itu diumumkan itu berjejer dari Provinsi Aceh sampai ke bawah. Jadi kalau kita cek ada namanya, alhamdulillah lolos. Jadi ada 132 dari 34 provinsi di Indonesia yang lolos. 132 orang? Iya. Oke, berarti kalau di Kendari 2 orang. Oke. Iya. Kalau di tempat lain mungkin kayak di daerah lain ada yang 3 yang orang. Lebih, iya, ada yang 6, ada yang sampai 10 kayaknya. Jadi sesuai karya memang. Kurang tahu kayaknya sesuai sudah ditentukan memang yang satu provinsi cuman 2 yang lolos. Kalau Sulawesi Selatan itu kalau tidak salah 6. 6 ya. Oke, karena memang luas kan? Iya, luas. Banyak kabupaten juga di sana. Iya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa hal-hal yang paling sulit Salwa lalui itu dari pembuatan essay juga ya tadi. Oke, tapi masih optimis, masih semangat dan akhirnya lolos juga. Oke, kita lanjut. Kira-kira apa sih alasan Salwa sehingga ambil kegiatan ini kayak seleksi ini? Untuk ikut kegiatan ini kebetulan sebenarnya saya tidak tahu kalau dilaksanakannya bulan ini, tapi untuk kegiatannya saya tahu dari kelas 10 karena kebetulan waktu itu ada 2 kakak kelas yang ikut. Dan alhamdulillah tahun ini saya ada salah satu guru yang bilang kamu ikut, yang mengamanahkan kalau saya bisa ikut kegiatan parlemen remaja ini bersama 3 orang lainnya. Jadi untuk untuk kegiatan ini sendiri sebenarnya saya tidak tahu awalnya bagaimana, tapi alhamdulillah bisa ikut. Walaupun agak mepet sebenarnya. Oke, dan kemarin juga 4 orang ya. Itu kemarin itu perempuan semua atau ada laki-laki? 3 perempuan, ada saya, Febiola, dan ketua OSIS itu Rizky Dwiana Nurfadila, dan kebetulan ada 1 laki-laki, wakil ketua OSIS itu Irsandi. Oke, jadi sebenarnya Salwa ini sudah mengetahui sebelumnya, kayak tahun sebelumnya, bahwa ada pemilihan parlemen remaja ini atau bagaimana? Saya tahunya itu dari kelas 10 ada kegiatan ini. Kebetulan waktu itu saya sempat nonton videonya kakak kelas yang ikut kegiatan ini. Jadi saya punya termotivasi ya, punya harapan semoga tahun depan bisa ikut, dan alhamdulillah bisa ikut di kelas 11 ini. 11 ini berarti ada niat dari dulu ya?
Iya, ada. Oke, jadi bagaimana sih kayak perasaannya Salwa pas ada seniornya ini yang ikut kan? Kira-kira perasaannya Salwa inginnya kayak gimana tanggapannya? Senang sekali, bangga. Sebelum pemilihan kan? Sebelum Iya. Salwa ikut, Iya. melihat ada seniornya yang ikut. Bangga karena sekolah yang mau saya daftar, yang mau saya masuki itu ada yang ikut kegiatan seperti ini. Jadi kayak tahun depan pokoknya saya harus ikut. Berarti sudah punya niat memang ya? Iya, tapi Oke. saya kurang informasi kapan dilaksanakannya kegiatan ini. Oke, jadi dapat informasinya dari mana? Dari salah satu guru di SMA, Bapak Fitra, yang memang waktu itu kebetulan dia juga yang bantu di Duta SMA kemarin. Oke. Jadi kayak dia bilang nanti kamu selanjutnya kamu ikut di parlemen remaja ini sama mereka bertiga. Oke, wah. Jadi mulai dari prosesnya juga tadi sudah dijelaskan, kemudian juga dapat informasinya dari gurunya ya? Iya. Oke, kayaknya dikode lagi nih kru-kru yang bertugas di belakang kamera. Oke, pemirsa yang di rumah dan teman-teman yang lagi nonton sekarang, kita akan kembali ke segmen berikutnya. Tapi setelah yang satu ini tetap di Inspirasi Kita.